Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Cynthia Fana Pertiwi, NIM 081. Di sini saya akan menjelaskan tentang usaha yang saya analisis, yaitu usaha keripik pisang. Yang pertama, pendahuluan dan ringkasan bisnis. Latar belakang usaha. Keripik pisang merupakan salah satu produk makanan ringan yang banyak digemari oleh konsumen. Rasanya yang renyah dan gurih menjadikan produk tersebut sebagai makanan ringan yang cocok untuk menemani waktu santai kita bersama keluarga, kerabat, dan teman. Terutama cocok untuk anak muda sekarang. Mereka sangat membutuhkan cemilan yang cocok untuk menemani waktu santai mereka. B. Nama perusahaan. Nama perusahaan ini adalah Keripik Pisang Deso. Alamat perusahaan, usaha ini beralamat di Jalan Argosari, Kecamatan Ayah, Kabupaten Kebumen. Gambaran bisnis. 1. Sejarah singkat perusahaan. Awal mula adanya ide untuk membuka usaha keripik pisang ini karena ingin menciptakan produk yang berkualitas tinggi agar nilai tambah yang diperoleh dari buah pisang ini semakin besar. Yang kedua, jenis bidang usaha. Jenis bidang usaha ini adalah perseorangan, di mana usaha ini dimiliki oleh Bapak Muhlis. Yang ketiga, pemilik perusahaan. Pemilik usaha ini adalah Bapak Muhlis, di mana beliau membuka usaha tersebut menggunakan model Bapak Muhlis sendiri. Aspek organisasi dan manajemen. Organisasi. 1. Identitas perusahaan. Usaha ini dimulai sejak tahun 2018 dan masih menggunakan rumah sendiri sebagai tempat produksi. 2. Legalitas perusahaan. Jenis perizinan keripik pisang ini adalah NPWP. Yang ketiga, struktur perusahaan. Pemilik usaha Bapak Mukhlis sendiri, karyawannya adalah 10 orang. B. Manajemen. 1. Unsur pimpinan perusahaan. Perusahaan ini dipimpin oleh Bapak Mukhlis sendiri dan menggunakan pendekatan atas bawah, yaitu pemilik usaha yang menyiapkan seluruh perencanaannya dan karyawan hanya mengikuti perintah dan arahan. 2. Uraian tugas atau pekerjaan. A. Pimpinan usaha, B. Karyawan. Aspek pemasaran dan pasar. A. Nama produk yang dipasarkan dan kegunaannya. Produk yang dipasarkan yaitu usaha keripik pisang Deso sebagai cemilan atau makanan ringan. B. Wilayah daerah pemasaran. Daerah pemasaran adalah yang terutama pada daerah sendiri dan teruntuk semua kalangan. C. Segmen pasar. Segmentasi bisnis ini ditujukan kepada semua kalangan, yaitu dari anak-anak sampai dengan orang dewasa. D. Kebijakan harga. Keripik pisang kemasan 2 kg dengan harga Rp56.000. Kemudian sistem distribusi. Bisnis kita ini menggunakan distribusi langsung, yaitu dari produsen langsung ke tangan konsumen agar tidak rumit, sehingga memudahkan dalam pelayanan konsumen. Kemudian sistem promosi. A. Menjual secara langsung, kemudian B. Melalui sosial media. Selanjutnya adalah permintaan produk. A. Usaha ini didirikan untuk memenuhi permintaan para konsumen dengan harga yang terjangkau dengan berbagai macam kemasan dan varian rasa keripik pisang tersebut. Kesimpulan aspek pemasaran. Usaha ini mencoba untuk menciptakan hal baru dari desa, yaitu sebuah keripik pisang sebagai makanan ringan atau cemilan yang bisa dinikmati semua kalangan. Manajemen operasi. A. Proses operasi usaha. Proses operasi usaha meliputi rencana penjualan, rencana penyediaan bahan yang dibutuhkan, pengawasan kualitas, dan pengawasan terhadap keuangan yang diperlukan. B. Kebutuhan bahan operasi. Kebutuhan bahan operasi ini meliputi pendanaan, jumlah produk yang harus disediakan, teknologi yang dibutuhkan, dan kegiatan operasionalnya. C. Pengolahan atau pembuangan limbah. Limbah yang dihasilkan oleh produk keripik pisang ini akan didaur ulang seperti sampah plastik yang telah digunakan. Kesimpulan analisis aspek operasi. Kesimpulan aspek operasi produk ini akan berjalan sebagaimana mestinya, sebagaimana bisa memproduksi dengan baik dan bisa melayani konsumen dengan baik agar merasa puas. Aspek keuangan. A. Struktur pembiayaan perusahaan. Untuk memenuhi kebutuhan akan modal usaha ini menggunakan modal sendiri, dan dana tersebut dialokasikan untuk memenuhi kebutuhan dana untuk semua kegiatan. Rincian dana yang diperlukan antara lain bahan baku, yaitu buah pisang 3 tandan, bahan penolong, minyak goreng, gula, garam, bawang putih, gas LPG, dan plastik.
Total biaya per bulan yaitu 1.955.000. Total biaya per tahun 23.460.000. Aktiva tetap: sekap pisang, wajan, loyang stainless, saringan gorengan, saringan kawat, timbangan, kompor, ember. Total aktiva tetapnya yaitu 1.600.000. Aktiva lancar: kas, bahan baku plus bahan penolong. Kemudian total aktiva lancar 16.940.000. B. Proyeksi keuangan perusahaan. Proyeksi pendapatan selama 1 hari sebesar 771.000. Proyeksi pendapatan selama 1 bulan sebesar 23.130.000. Proyeksi pendapatan selama 1 tahun yaitu 277.560. Proyeksi pengeluaran per tahun: listrik 3.600.000, upah pekerja 72 juta, perawatan mesin 250.000, biaya bahan baku dan penolong 23.460. Total pengeluaran per tahun sebesar 99.310.000. Proyeksi laba atau rugi per tahun: pendapatan dikurangi pengeluaran yaitu sebesar 277.500 dikurangi 99.310.000. Labanya 178.250. C. Analisis rasio keuangan. Yang pertama adalah rentabilitas. Rentabilitas sama dengan laba bersih dibagi total modal dikali 100%, yaitu 100.078.250 dibagi 99.310.000 sama dengan 1,80%. Profitabilitas sama dengan laba bersih dibagi omset penjualan dikali 100%, yaitu 100.078.250 dibagi 277.560 dikali 100% sama dengan 0,60%. Dengan menganalisis rasio keuangan di usaha ini, kami menggunakan rasio rentabilitas dan rasio profitabilitas. Hasil yang didapat yaitu persentase rasio rentabilitas lebih besar dibandingkan rasio profitabilitas. Maka usaha kami ini menguntungkan untuk dijalankan. D. Kesimpulan analisis aspek keuangan. Pendapatan dikurangi pengeluaran 277.560 dikurangi 99.310.000. Labanya 178.250.000. Mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.